Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Riamizat dari Universitas Widyatama, Fakultas Bisnis dan Manajemen, jurusan Manajemen, akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan digital atau e-commerce. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama adalah, apa itu bisnis digital? Bisnis digital adalah suatu jenis usaha yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ketika menciptakan sebuah produk ataupun memasarkannya. Berbeda dengan yang kita pahami sebelumnya, bisnis digital tidak semata terkait dengan penjualan produk tanpa wujud saja. Seperti perangkat lunak komputer atau software, bisnis digital juga tidak hanya tentang produk fisik yang dikemas dalam bentuk digital seperti e-book atau buku elektronik. Lebih dari itu semua, jenis usaha yang menjual produknya secara online, baik menggunakan website atau aplikasi termasuk dalam ranah bisnis digital. E-commerce adalah salah satu contohnya. Lalu, apa itu e-commerce? Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Oleh karena itu, pengertian tersebut, ada kesalahpahaman tentang e-commerce dan marketplace. Istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Marketplace sendiri adalah salah satu model e-commerce di mana ia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembelian. Semua aktivitas lain seperti pengelolaan website sudah diurus oleh platform tersebut. Situs-situs seperti Shopee dan Lazada adalah dua contoh marketplace. Lalu, ada jenis-jenis e-commerce terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada B2B atau business to business, lalu ada B2C atau business to consumer, lalu ada C2C atau consumer to consumer. Lalu apa itu business to business? Business to business adalah perdagangan elektronik yang melibatkan penjualan barang dan layanan antar perusahaan atau biasa dilakukan oleh para kalangan bisnis. Contohnya situs web Chem Connect yang merupakan situs untuk membeli dan menjual gas alam cair, bahan bakar, bahan kimia, dan plastik yang biasa dilakukan antar perusahaan. Selanjutnya ada B2C atau Business to Consumer, perdagangan elektronik yang melibatkan penjualan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan. Contohnya seperti Lazada yang menjual berbagai macam kebutuhan kepada konsumen secara perorangan. Yang terakhir ada C2C atau Consumer to Consumer, yaitu perdagangan elektronik yang melibatkan konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen lainnya. Sebagai contoh adalah OLX, yang memungkinkan masyarakat secara individu menjual barang mereka ke konsumen yang lain. Selain ketiga jenis e-commerce di atas yang sudah disebutkan, ada pula tiga jenis e-commerce lainnya, namun jarang digunakan atau ditemui di Indonesia. Yang pertama ada consumer to business atau C2B. Berkebalikan dengan B2C, e-commerce C2B adalah skenario di mana seorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Seorang graphic designer misalnya menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Lalu ada business to public administration atau B2A. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh B2A adalah jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Lalu ada Consumer to Public Administration atau C2A. Jenis e-commerce ini berjalan seperti C2B, namun transaksinya dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemui di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kelebihan dari e-commerce. Yang pertama itu ada produk dan layanan yang bervariasi. Batas dari tipe perdagangan ini tidak didefinisikan secara geografis sehingga memungkinkan untuk membuat pilihan secara luas, memperoleh informasi yang dibutuhkan, dan membandingkan penawaran dari semua pemasok atau pihak penyedia barang atau jasa terlepas dari lokasi mereka. Lalu mempersingkat rantai distribusi. Dengan memungkinkannya jalan interaksi dengan konsumen akhir, e-commerce memperpendek rantai distribusi produk atau bahkan justru menghilangkannya. Lalu, pembayaran lebih mudah. Selain itu, dengan berkembangnya sistem pembayaran yang ada saat ini, sangat memudahkan transaksi e-commerce. Yang keempat, ada brand lebih dekat dengan konsumen.
E-commerce memungkinkan brand untuk lebih dekat dengan pelanggan mereka, sehingga meningkatkan produktivitas dan gaya saing bagi perusahaan. Yang kelima ada peningkatan kualitas layanan. Konsumen diuntungkan dengan peningkatan kualitas layanan, kedekatan yang lebih intim, serta dukungan pra dan pasca penjualan yang lebih efisien. Lalu, konsumen dapat belanja kapan saja dengan banyaknya bentuk aktivitas perdagangan elektronik yang baru, dapat berbelanja melalui toko virtual kapanpun yang kita mau. Lalu yang ketujuh ada efisiensi biaya. Pengurangan biaya adalah keuntungan penting lainnya yang terkait dalam dunia e-commerce. Semakin umum proses bisnis tertentu, maka semakin besar tingkat keberhasilannya. Hal itu menghasilkan pengurangan biaya administrasi yang signifikan. Lalu apa kekurangan dari e-commerce? Yaitu yang pertama ada pencurian informasi rahasia yang sangat berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban dan juga dapat menghilangkan kepercayaan pada penyedia marketplace tersebut. Lalu kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Lalu ada penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, misalnya seorang hacker yang berhasil membobol sistem perbankan. Setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Lalu ada kehilangan kepercayaan dari para konsumen dikarenakan berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan oleh pihak lain dengan sengaja yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut atau melakukan penipuan-penipuan. Lalu ada kerugian yang tidak terduga, terjadi karena adanya yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktik bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, atau kesalahan sistem elektronik. Lalu yang terakhir ada kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu bisa mentransfer uang dari rekening ke rekening lainnya atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Nah, sekarang kesimpulannya. E-commerce adalah segala transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet. Berdasarkan pelakunya, ada 6 jenis bisnis e-commerce, termasuk business to business dan business to consumer. Selain itu, e-commerce menawarkan banyak keuntungan dibandingkan toko konvensional karena tidak dibatasi oleh tempat dan waktu untuk menjalankan sebuah website toko online. Jenis-jenis e-commerce secara keseluruhan terdapat jadi 6, yaitu B2B atau business to business, B2C business to consumer, C2C consumer to consumer, C2B consumer to business, B2A business to administration, C2A customer to administration. Namun di Indonesia hanya ada 3 yang sering digunakan, yaitu B2B, B2C, dan C2C. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu perusahaan digital atau e-commerce. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.